Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas pasti pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan yang luar biasa Mitra Pas. Hingga di kesempatan yang baik ini, di hari Sabtu pagi ini kita bisa bersua kembali dalam kajian manajemen Islam. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang ahlu syafa'ah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang dirahmati Allah, kajian manajemen Islam yang hadir setiap Sabtu pagi ini membawa topik-topik yang sangat menarik bersama beliau Bapak Juli Murtaldo dari Kafah Center di pagi hari yang sudah rawuh di Studio 1 Pas FM Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah di pagi hari ini di 5 hari menuju akhir bulan Rajab Mitra Ustaz ya. Dan tentunya juga aroma bulan suci Ramadan semakin dekat dan kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Nah Mitra Pas yang dirahmati Allah, di pagi hari ini satu topik yang sangat menarik yang akan kita angkat, yakni betapa pentingnya membangun akhlak karimah agar cita-cita yang kita harapkan mudah tercapai. Dan karena memang Mitra Pas, akhlakul karimah ini tentunya merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim, dan akhlakul karimah yang baik tentu akan menciptakan lingkungan sosial yang juga harmonis. Nah Mitra Pas, di pagi hari ini Anda bisa berbagi pertanyaan juga di SMS dan WhatsApp kami di 085277999101 atau juga telepon di 0295 385877. Dan juga Anda bisa simak streaming kami di www.pasfmpati.com, dan tentunya karena kami juga live audio visual, Anda bisa temukan kami di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Betapa pentingnya membangun akhlak karimah agar cita-cita yang kita harapkan mudah tercapai. Monggo silakan Pak Juni. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada. Pagi ini kita ketemu lagi walaupun di udara. Mudah-mudahan pagi hari ini atau hari ini kehidupan kita lebih bermanfaat dan lebih berkah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sesuatu yang sangat menggelisahkan untuk kita sampaikan, bahwa perkembangan zaman sekarang ini ternyata bisa membuktikan betapa pentingnya misi Rasul, innama bu'istuli utammimah makarimal akhlak. Sungguhnya Rasul kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi semua concern ajaran itu kalau dirujuk itu sebetulnya bisa diwujudkan dari dua hal saja. Yang pertama masalah keimanan, terutama tauhid, yang betapa pentingnya dan mendasari kehidupan kita. Kemudian masalah amal soleh yang dibalut dengan akhlak karimah. Dan Rasul atau Islam memandang betapa pentingnya kita selalu menjaga, membina, membangun akhlak karimah dimanapun berada.
dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, bisnis kita, lingkungan rumah kita, sampai bagaimana membangun wilayah-wilayah, bagaimana membangun institusi-institusi, bagaimana membangun bangsa dan negara kita. Betapa besar sekali dampaknya yang membuat rumit, kompleks, pemborosan, perkembangan kesulitan, rusaknya tatanan-tatanan, hancurnya peradaban-peradaban. Itu akan terjadi manakala kita tidak menyadari betapa pentingnya kita menjaga, membangun, membina akhlak karimah dari umat kita, dari orang-orang yang terkait, yang berada di lingkungan kita. Karena ini melandasi sangat luas, bahkan menyeluruh dari aspek kehidupan kita. Akhlak karimah yang buruk, maka ubudunya subur sekali, ketidakadilan subur sekali, kecurangan-kecurangan subur sekali, korupsi-korupsi subur sekali, pendekatan kekuasaan subur sekali. Akhirnya terjadilah suatu kondisi yang rumit, yang sulit untuk menjadi pemecahan, dan akhirnya kita disibukkan dengan berbagai ekses-ekses atau dampak-dampak negatif dari rusaknya moral ini. Baik masalah narkoba, masalah adigang, adigong, adiguno, para elit-elit politik yang dengan kekuasaannya mencoba untuk merampok, untuk menguasai, untuk memutuskan hal-hal yang jauh dari cita-cita umat atau cita-cita bangsa. Yang lagi rame sekarang ini misalkan reklamasi pagar laut, korupsi yang makin merajalela dan sebagainya. Kebodohan, kejahatan-kejahatan, pembunuhan-pembunuhan dan sebagainya. Itu diawali dari rapuhnya pembinaan moral bangsa, pembinaan akhlak karimah. Dan kalau itu terjadi di dalam menyeluruh bangsa dan negara kita, dan itu juga bisa terjadi di dalam keluarga kecil kita, di dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita. Maka kalau pondasi pembinaan akhlak karimah ini rapuh, lemah, maka ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, ketidaktaatan, ketidakadilan, ketidakbijaksanaan, kasih sayang, kesopanan, kesantunan, kerjasama yang tulus, niat suci, positive thinking, kecenderungan nabrak-nabrak jalan pintas dengan cara-cara yang tidak benar, integrasi berantakan, akhirnya kredibilitas kita atau institusi kita berantakan. Dan itu akan terjadi KKN, kolusi, nepotisme dan sebagainya akan makin berkembang. Semuanya
bisa diatur, diakali dan sebagainya dengan berbagai pendekatan kekuasaan atau pendekatan amplop-amplop, karena mereka sudah nggak care terhadap halal haram. Yang penting menguntungkan secara pribadi. Rakyat yang kecil-kecil jadikan objek untuk memenangkan sesuatu, entah pemilu, entah apapun. Nah, hal-hal semacam itu akan berkembang terus. Manakala, sekali lagi, manakala pembinaan, pembangunan, moralitas, akhlak karimah, moral bangsa itu diabaikan, tidak dianggap penting, gelundung sakarepe dhewe, akhirnya menimbulkan begitu banyaknya kerusakan-perusakan peradaban kita. Yang terjadi saat ini di bumi Indonesia sajalah, nggak usah jauh-jauh. Itu juga terjadi betapa penurunan moral bangsa, akhlak bangsa. Begitu mudahnya kalau kita menularkan penyakit-penyakit moral. Elitnya sakarepe dhewe akhirnya dilihat menjadilah suatu pembudayaan baru akibat dari elit-elit memberikan contoh-contoh yang tidak benar, yang tidak profesional, yang tidak jujur, yang tidak adil, yang demi kekuasaan akhirnya menguntungkan pribadi-pribadi dan sebagainya, atau paling tidak kelompok-kelompok kecil dan seterusnya dan seterusnya. Ini dampaknya luar biasa, karena akan dirangkai, akan dirajut suatu pemilihan orang-orang yang sesuai dengan maunya dia. Nah, kalau maunya dia itu baik dan benar, ya baik itu. Tapi kalau maunya memang pengkhianatan terhadap negara, ya kacau lah. Jadi seperti itu. Nah, maka pada kesempatan ini, baik secara makro maupun mikro, kita harus teropong ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dimulai dari kesadaran. Maka kalau mikro, kuatkan keluarga kita untuk terjadinya pembinaan, membangun akhlak-akhlak di lingkungan keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan bisnis wirausaha kita, kalau kita wirausaha, di lingkungan rumah kita. Mari kita tegakkan itu yang namanya moralitas atau akhlak karimah, karena itu akan menimbulkan keindahan, akan menimbulkan kejujuran, akan menimbulkan yang rumit-rumit jadi mudah terpecahkan, akan menimbulkan toleransi, keadilan, kebijaksanaan, kesantunan, caring terhadap orang-orang yang memang kurang. Akhirnya timbullah guyub rukun yang secara alamiah, secara tulus berada di kehidupan kita atau di lingkungan kita tersebut, baik di keluarga, lingkungan sekitar kita, lingkungan pekerjaan kita dan sebagainya. Dari mikro ini perlu ditegakkan moralitas atau akhlak karimah, baik di institusi, misalkan di sekolah, terutama pemerintah, departemen yang banyak berujung kepada pembinaan akhlak, yaitu departemen agama, departemen pendidikan, departemen sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semuanya harus bergerak untuk memberikan contoh-contoh yang diawali sebuah kesadaran betapa pentingnya membangun akhlak karimah di muka bumi ini, baik skala mikro maupun makro.
Kalau sekarang makro harus diciptakan aturan-aturan yang lebih benar, yang lebih kokoh, yang tidak bisa dipengaruhi sana sini, dan para elit-elit fungsi-fungsi negara, pemerintah itu bagaimana memberikan teladan yang baik, memberikan dorongan, memberikan goodwill tentang pentingnya ini. Jangan sebaliknya. Koruptor kalau bisa jangan dimiskinkan, kalau bisa dihukum ringan, kalau bisa setelah dihukum nanti potongan-potongannya banyak. Nah, kalau sudah cara berpikir ini berarti dia tidak menganggap penting moralitas akhlak karimah itu, sehingga sakar PDW, sehingga akhirnya akan menimbulkan snowballing yang namanya mentalitas korupsi itu dan sebagainya. Merental nabras-nabra, masa laut itu ada HGB, udah nggak masuk akal. Padahal reklamasi ini di berbagai titik berapa puluh ribu hektar di Indonesia ini. Kalau nilainya sudah ribuan triliun itu kalau dinilai. Ya bagaimana sebuah laut sudah dikasih AGB hanya diuruk begitu biayanya, sama amplop-amplop bertebaran sama yang terkait, akhirnya jadi sangat murah. Kalau dijual per meter itu jadi ini bisa ratusan kali keuntungannya dengan mudah. Nah, itulah yang melihat ini sungguh prihatin. Negara yang kaya raya kita ini ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sudah tidak sesuai dengan undang-undang dasar, misi suci, undang-undang yang sudah diletakkan sebagai pondasi dalam berkehidupan berbangsa dan negara, bahwa kekayaan alam, air, bumi itu diperuntukkan untuk kepentingan sebanyak-banyaknya bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir orang. Nah, ini harus ini. Nah, bagaimana perjuangan rakyat semesta bisa membangkitkan the power, kekuatan untuk mendorong. Sebab kelihatannya para elit-elit inilah yang menjadi sumber masalah, sumber rusaknya moral, sumber kehancuran tatanan-tatanan. Bukan sebaliknya, yang harus menjadi teladan-teladan, yang harus menjaga aturan-aturan yang sudah disepakati dan untuk kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, jadi problem besar adalah di mikronya lemah, pendidikan keluarga, pendidikan formalitas dan sebagainya. Di atas elit-elit berantakan, tidak memberikan teladan kepada kita, kepada bangsa kita. Ini memprihatinkan. Mbok yo jangan negatif thinking, mbok yo jangan ngono. Kita selalu diajak untuk nggak jujur, selalu diajak untuk menutup-nutupi pengkhianatan, penghancuran moral bangsa. Kita diminta untuk menutup-nutupi suatu kejahatan-kejahatan, sesuatu yang jauh bertentangan dengan asas keadilan. Ditutup-tutupi dengan basar-basar, dengan apa. Bahkan orang yang tegak menegakkan kejujuran, keadilan, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya dianggap radikal, dianggap pecundang, dianggap pengkhianat. Yang berkhianat itu siapa? Yang memang mengambil
untuk kepentingan pribadi, melalui kekuasaan, melalui jabatan, dan sebagainya. Dan itu pasti hanya untuk segelintir orang. Aksi tipu-tipu untuk kepentingan rakyat semuanya itu omong kosong besar sekali kali sekian triliun. Basa-basi yang menimbulkan kemunafikan. Dan itu berusaha ditutup-tutupi. Maka negara ini nggak pernah beres-beres kalau seperti itu. Maka mari kita wujud dari keprihatinan ini, kita bina skala mikro, yaitu keluarga kita, di dalam dunia pendidikan, dalam lingkungan terkecil kita, pekerjaan kita. Mari kita tegakkan moral, tegakkan jiwa amanah, jiwa sidik, amanah, tablek, watona. Krisis kepemimpinan yang ada di mana-mana harus diperbaiki lagi, dari mikro maupun makro. Jadi dua-duanya berjalan. Betapa sulitnya, dan kita tidak menyadari kalau ini terbengkalai, dibiarkan terus, maka kerusakan semakin parah. Betapa sekarang ini misalkan untuk memenangkan pemilu gitu aja, untuk menjadi calon gitu aja, belum tentu jadi calon, tapi duit itu sudah miliar keluar untuk basa-basi sana sini, amplop sana amplop sini. Begitu dia di calon, level bupati aja sudah puluhan miliar, 50 sampai 100 miliar. Betapa nilai itu kalau di logika, nanti dari mana dan bagaimana nanti memulangkan kembali investasi untuk itu. Tetapi karena rakyat sudah dibiarkan dalam kondisi begitu, nyaman-nyaman aja. Nanti sing amplope akeh ya tak pilih, wong padha ae. Belum tentu si A si B itu lebih baik dan sebagainya. Wah, jadi akhirnya terhadap begini inilah yang akhirnya menciptakan kerusakan-kerusakan, ketidakadilan. Nah, ini dibiarin terus, tidak ada gerakan-gerakan moralitas yang sifatnya masif, yang powerful dari rakyat. Ini akan bergulir terus menjadi budaya baru dan sebagainya. Maka di dalam Islam kan sudah terkenal betapa di zaman Nabi Lut itu terjadi budaya pejabat-pejabat semuanya itu kalau yang namanya sodomi itu udah kebanggaan. Yang tidak berpandangan seperti itu dianggap wong goblok gitu aja. Akhirnya itu memicu azab Allah yang begitu dahsyatnya. Nah, kalau masih seperti sekarang prosesnya begitu, maka akan terjadi banyak sentilan-sentilan Allah. Sentilan-sentilan Allah berupa banjir, berupa ini. Tapi kata Allah di Quran ini, kebanyakan orang tidak memperhatikan, tidak introspeksi diri, malah merasa bangga. Yang berusaha menegakkan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan dipandang wong gendeng, patut diciduk, patut diplites dan sebagainya. Nah, ini kelihatannya sepele. Tapi kalau tidak ada perubahan mendasar, ini bergulirnya bukan semakin baik, tapi semakin parah. Maka mari kita sadarkan kepada diri kita sebagai umat Islam. Harusnya umat Islam bisa menjadi khairah ummah, bisa menjadi teladan-teladan, bisa powerful membangun amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan dan sebagainya, menegakkan akhlak karimah. Walaupun itu hanya omon-omon,
kebanyakan para elit-elit kita umat Islam malah terbawa arus ubud dunia. Sudah kadung enak menikmati seperti itu. Ya mudah-mudahan di zaman yang demikian ini kita tetap tegak bahwa Allah membuat sistem di dunia ini hanya sementara dan nanti yang kekal abadi di akhirat. Mudah-mudahan kita masuk jalan yang lurus sehingga nanti di dunia kita bisa hasanah dan di akhirat jamin mudah-mudahan kita mendapat reward pahala yang terbaik yaitu surga. Nikmat tanpa batas selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kita kejebak masuk ke orang yang lalai, orang yang merusak, orang yang zalim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk kampung akhirat nanti di neraka siksaan tanpa batas. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke sana. Allah mengingatkan berkali-kali pada betapa dahsyatnya siksaan Allah. Sekaligus betapa nikmatnya karunia Allah. Maka kita pilih akal sehat kita, jangan milih siksaan tanpa batas, kita milih karunia kenikmatan tanpa batas. Ayo di dunia ini ujian untuk memperkokoh iman kita, memperkokoh nurani kita untuk tegak menjalankan tuntunan Islam yang akan membawa kenikmatan hasanah dunia, hasanah akhirat. Kita harus menjadi strong leader. Kita harus menjadi orang yang ihsan, orang yang terbaik. Kita harus banyak belajar dan sebagainya. Kita tidak mudah diinjek-injek. Kita harus menjadi tangan di atas, harus menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga kita bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi, bukan diinjek-injek, bukan letoy, bukan lalai, bukan menengahi, bukan membiarkan keadaan yang tidak baik berseliweran semakin kencang berada di depan kita. Mudah-mudahan ini nantinya bisa menimbulkan kepada kita bahwa kita bagian yang nanti tubuh, fisik kita, mata kita, telinga kita, kulit kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita sudah berbuat sesuai dengan tuntunan Allah. Dan Allah Maha melihat, Allah Maha segalanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang selalu memupuk, menjaga iman dan amal solehnya, terutama terkait dengan akhlakul karimah. Nah, apabila di lingkungan kita akhlak itu berkembang bagus, maka suasana akan baik, akan sehat, akan berkembang. Kalau dalam bisnis akan tumbuh berkembang, subur makmur. Kalau dalam keluarga akan memberkahi semuanya. Dan seterusnya. Bukan sebaliknya yang akan merusak tatanan, merusak sendi-sendi kehidupan yang begitu dampaknya pada saat ini sangat dirasakan. Mudah-mudahan semua ini bisa berubah ke arah yang baik. Tetap kita harus optimis, tetap kita harus memberikan pencerahan-pencerahan betapa pentingnya membina, membangun akhlak karimah skala mikro diawali diri dan keluarga kita dan skala makro dalam bernegara kita. Monggo kita sharing pada pagi hari ini. Silakan.
Baik, Mitra Pas, Anda bisa masuk untuk sharing atau berdiskusi bersama kami di SMS maupun WhatsApp kami 085 2779999 juga telepon di 0295385877. Menyapa Anda yang sudah masuk di WhatsApp Pas FM Pati pagi hari ini ada dari Pak Yitno yang pagi hari ini ikut berdiskusi. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang Jawa sudah diajarkan tata krama yang adiluhung, namun justru sering dianggap kuno. Padahal tata krama selamanya akan menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Nah, ini urun rembuk ini kayaknya Ustadz. Di pagi hari ini Pak Yitno, terima kasih untuk komentarnya. Saya sangat sependapat Pak Yitno yang baik dan halus budi. Pada pagi hari ini kita sependapat sekali. Justru itulah yang perlu dibangun, dikembangkan. Nah, andaikan sulit, ya semampu kita. Paling tidak diri kita, keluarga kita, di lingkungan terkecil kita, pekerjaan kita, lingkungan rumah kita dan sebagainya. Ayo, aja. Untuk ngono lah, kalau anu itu penting begini. Ya anu lah diatur ben guyub, rukun, sopan, santun. Kalau mau memberikan sesuatu hal mesti atur adalah yang jelas dan sebagainya. Kita rembuk. Kalau perlu ya memang kalau ada kesulitan ya nanti kita hargai satu-satu orang itu. Sehingga mungkin kalau memang sudah deadlock, kalau pilihan tertentu, kita bisa aja pakai ilmu demokrasi yang banyak bagaimana. Dan satu orang harus dihormati. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang enggak, misalnya di pertemuan RT atau RW. Itu kadang ada orang yang mungkin merasa pinter gitu, ngomongnya wakai dan sebagainya. Orang yang kecil-kecil yang enggak pinter ngomong itu seperti dianggap enggak ada suaranya. Maka kita mesti harus gilir itu. Ayo satu-satu. Si A, B pandangannya, si B gini, si E ini. Oh, ternyata masih banyak orang yang berpandangan tidak seperti orang sing kakean omong tadi itu. Nah, maka diputuskan tentu yang banyak. Jadi kalau dengan demikian maka yang terjadi bukan kita dipengaruhi siapa yang keras, yang pintar ngomong, tapi dipengaruhi oleh akal sehat dari orang yang lebih banyak. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ada begitu-begitu, oke. Ini etikanya biaya. Begini. Anu diatur. Tata krama kita kan wong Jawa ngene kok. Ya pantasnya kudune ngene lah. Ayo gini. Ayolah nek wong loro yuk kita sambangi atau apa. Jadi menimbulkan suatu keharmonian dan itu membahagiakan. Saling percaya, saling ini, saling dukung dan sebagainya. Kalau ada kekurangan, ayolah kita bantu ya, kasihan itu. Ayo sumbangan pak gitu. Kalau itu dilakukan dengan tulus dan untuk memang niatnya nyata, benar, nggak ditipu, nggak dintat-entit dan sebagainya, insya Allah baik. Dan itu harus diawali di level terkecil kita, diri kita, keluarga kita, maupun lingkungan sekitar kita atau lingkungan pekerjaan kita dan seterusnya. Ini dari mikro ya. Kalau makro ya harusnya begitu. Kalau jadi pemimpin itu ojo adigung terus dengan sudahlah, saya mau cerita panjang lebar nanti dikira kita ini penuh kebencian, padahal sebetulnya ingin mengungkapkan sebuah kebenaran, sebuah kejujuran. Jadi pemimpin itu jangan ngerusak tatanan, jangan adigung adiguno, jangan pendek kekuasaan, akhirnya semuanya harus ikut dia, semuanya harus bisa direkayasa dan sebagainya. Ngomongnya penuh kemunafikan, penuh pencitraan, bohong sana bohong sini.
di baliknya ada ada udang di balik batu dan sebagainya dan sebagainya. Itu mudah dibaca. Maka kalau dalam Quran itu orang munafik itu orang yang sesat. Dia merasa benar gitu. Kalau dimasuki tersinggung, dikira nggak santun, nggak sopan, dikira nggak duwe ini, dikira ujaran kebencian. Karena dia berada di track yang benar versi dia. Padahal versi yang benar dia di jalan yang sesat. Inilah bahayanya menjadi orang yang sering berbohong, orang yang sering pencitraan, orang yang munafik. Maka kalau ini berada di level yang pengambil keputusan, tatanan itu akan mudah rusak. Karena semuanya didasari oleh kebohongan-kebohongan, kepentingan-kepentingan dirinya sendiri atau orang-orang tertentu. Nah, ini yang kita hindari. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak pemimpin yang kita pilih yang benar, yang jujur, dan dia bisa memilih orang-orang di sekitarnya juga yang benar, yang jujur. Sebab kalau enggak ya susah sekali merubah tatanan itu. Demikian di bawahnya lagi dan seterusnya, sehingga ada rangkaian orang yang baik. Bukan rangkaian orang yang bobrok akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan bisa disadari untuk kita. Yang penting dengan kondisi yang seperti itu, kita berada di posisi tegak untuk selalu menjaga tata krama kita, akhlak karimah kita. Mudah-mudahan Allah pasti akan menyaksikan tentang keberadaan status kita atau keimanan kita yang tetap terjaga walaupun dunia luar begitu dahsyatnya mempengaruhi kehidupan di dalam bermasyarakat. Ngaten sih. Mungkin ada yang lain. Baik Pak Juli, ini yang sudah masuk juga di pagi hari ini dari pendengar setia kita di Pati yang punya nomor 365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perso Pak Juli, mohon tausiahnya mengenai dua hal, yakni akhlak dan ilmu. Matur nuwun. Terima kasih untuk pertanyaannya di pagi hari. Iya, itu sangat sinergi. Akhlak itu intinya perilaku kita menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Misalkan gini, kita misalnya di Paido ya, beli beda motor itu paling ya nyolong, duit korupsi. Andai kan kita enggak, ya kita sabar, kita doakan dia. Tapi kalau akhlak kita buruk, akhirnya kurang ajar ya, akhirnya balas, dia tambah bajingan, akhirnya bisa bertengkar karu-karuan. Tapi kalau akhlak yang baik, dia tahu semua fitnah itu akan hilang dengan sendirinya, dan dia tetap dalam kondisi konsisten bakal mendoakan atau memberi kesantunan yang baik, datangi rumahnya malah dikasih hadiah atau apa. Nah, sehingga akhirnya terjadi suatu proses penyadaran baru, jadi hubungan menjadi baik. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita misalkan diingatkan karena kita mungkin khilaf atau salah, kita jangan marah. Kurang ajar itu. Dewe salah ya kau, kita salah sidik aja enggak oleh. Nah, jangan, justru terima kasih sudah diingatkan, matur sembah nuwun sangat. Rasa kesyukuran, kerendah hatian itu akan berdampak terhadap perbaikan kita. Kita syukuri, kita ada orang yang ngasih nasihat, masukan, kita syukuri. Begitu. Bukan kok ngelek-ngelek aku ya. Apalagi kalau itu memang benar. Jadi gitu. Akhlak itu reaksi. Nah,
orang yang berilmu, ilmu yang baik dan benar, maka akan mempengaruhi keimanannya, akan mempengaruhi akhirnya perilakunya. Maka orang yang berilmu yang benar ya, bukan di kulit saja. Banyak profesor, dokter dan sebagainya, perilakunya ya dalam tanda kutip katanya Rocky Gerung, bajingan-bajingan. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena ilmunya itu hanya ilmu duniawi, sedangkan ilmu ukhrawinya, bahwa pentingnya keimanan, pentingnya kejujuran, penting ini tidak masuk. Sehingga ilmu yang baik adalah ilmu yang kafah, yang menyeluruh dari berbagai aspek kita bisa pahami, dan itu akan bersinergi di dalam diri kita, di dalam hati pikiran kita, dalam hati pikiran kita. Akhirnya memunculkan suatu perilaku atau akhlak kita yang baik. Kalau orang diserta imannya kuat sekali, orang jujur, orang suci, orang mudah introspeksi dan sebagainya, maka reaksi atau respon akhlak karimah kita akan baik. Ya ibarat seperti kayak ini ya, kayak apa, ceretnya airnya bersih di dalamnya, orangnya jujur, bersih, apalagi ilmunya banyak sehingga dia konsisten untuk menjaga ilmunya itu, maka yang keluar akan air yang bersih. Tapi kalau pikiran kita, hati kita, jiwa kita kotor, yang keluar dari ceret kita ini, berupa diri kita ini, yang keluar ya comberan itu. Jadi seperti itu. Jadi ada hubungan yang berat. Maka mari kita tetap gemar untuk mencari ilmu yang kafah, ilmu yang menyeluruh. Dan tuntunan Islam ini mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang sukses, hasanah dunia, hasanah akhirat, suci, bersih, ikhlas. Akhirnya kita bisa menikmati kebahagiaan kita, sekaligus kita bisa berkehidupan yang baik, hasanah dunia, hasanah akhirat, plus kita menjadi hamba Allah yang menebar kemaslahatan atau menjadi rahmatan lil alamin. Keseimbangan antara ilmu itu dengan akhlak karimah kita akan menjadi karakter kita yang akhirnya itu kita persembahkan di dalam setiap langkah kehidupan kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Insya Allah orang yang ilmunya benar, ilmunya luas, yang dia perdalam terus, hatinya suci, pikirannya suci, niatnya bagus, insya Allah akan menimbulkan suatu dampak yang luar biasa terhadap akhlak karimah kita. Kalau pandangan saya seperti itu, begitu eratnya. Monggo yang lainnya berarti mungkin memang merupakan satu kesatuan yang harus satu kesatuan berjalan beriringan begitu Ustaz. Makanya kalau memang di dalam Quran itu kan selalu ya, kalau kita beramal soleh sertai iman, beramal soleh sertai iman. Kalau amal soleh yang disertai iman itu tangguh, powerful, tidak mudah digoncang. Karena apa? Karena diawali iman, dia sudah yakin. Maka pada saat Nabi Ibrahim itu sudah yakin bahwa Tuhan ini adalah Sang Maha Pencipta semuanya. Maka begitu ada gini loh, kok kurang ajar gitu, enggak, malah dia mikir pengen untuk memberi pelajaran. Tak gantung nih aja yang namanya godamnya itu di arca yang paling gede. Dia ketelean manuk aja gak bisa bereaksi, gak bisa apa-apa. Dia membutuhkan sesuatu hal, kupingnya tak selentik gitu aja, cuil gitu aja, gak bisa benahi dan sebagainya. Kok disembah jadi Tuhan? Iki budune setengah mati ya. Keyakinan itu akhirnya menjadi kekuatan luar biasa. Bahkan kedekatan kepada Sang Maha Pencipta itulah
akhirnya timbul mukjizat, dibakar masih bisa hidup, atau dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi, monggo yang lainnya mungkin. Baik, silakan. yang sudah menyapa juga di pagi hari ini dari Bu Yati. Selamat pagi Pak Juli dan juga Mas Ovi. Mohon tips untuk mengajarkan akhlak kepada anak di zaman seperti ini. Matur nuwun. Nomor 1 itu memang kita perlu banyak belajar terus masalah parenting, cara membina anak, sehingga kita akan punya ilmu tip-tip yang lebih luas. Tetapi kalau pada prinsipnya kita harus menjadi teladan kepada anak kita, karena keteladanan yang dilihat sehari-hari itu pengalaman sangat powerful. Yang kita rajin gitu, serga bangun pagi, ngaji ke masjid apa gitu. Terus sekali-sekali mbak ya ikut bapak misalnya kayak gitu. Itu akan mudah sekali. Karena sudah sehari-hari dia lihat, bapakku itu lomo ya. Bapakku itu senang sosial, bantu orang dan sebagainya. Bapakku itu rajin ngaji, rajin ke masjid. Bapakku itu orangnya jujur, nggak mau dia nerima sih nggak jelas. Bapakku itu begitu, ibuku itu begitu, ibuku itu begini. Maka kalau itu nanti disentuhkan dengan mengajak anak untuk bisa masuk ke dalam akhlak yang kita harapkan, maka itu sangat mudah. Gitu. Tapi tentu harus ada pengamatan serius kepada anak kita, mana plus minusnya, harus diwujudkan dengan bentuk kasih sayang. Kalau ketemu sama yang kurang-kurang bagus itu jangan bencinya disodorkan, karena di dalam urusan orang tua dan anak itu mudah nyambung. Kalau kita ngomong tapi kebencian yang kita ada di dalam diri kita, wah anak kok gua apalagi gitu ya, misalkan seperti itu, anak kok boleh nakal gitu misalnya gitu, kebenciannya yang muncul itu yang sampai kepada anak dirasakan tuh kebenciannya itu, bukan apa yang dia omongkan yang diajak. Nah itu akan mempengaruhi warna suara apapun, getaran energi yang ada di dalamnya itu dengan getaran kebencian, bukan kasih sayang. Akhirnya itu sulit diterima anak. Timbullah umpan balik lagi, podo gedingnya gitu. Akhirnya anak kan ada juga anak yang malah tambah nantang orang tuanya. Kita beri keteladanan, kita doakan terus, kita bersedekah sampai berdoakan juga untuk anak kita. Kita ajarkan kepada mereka dengan penuh kasih sayang, ikhlas, disertai doa dan keteladanan dan sabar. Jadi seperti itu. Karena memang mendidik ini butuh kontinuitas, butuh nuansa yang sabar, penuh kasih sayang, butuh timing yang pas. Orang lagi sibuk gitu tuh, ada banyak persoalan gitu, terus moro-moro kita mak bereng gitu, nggak cocok. Timingnya harus pas, enak, suasana hati enak dan sebagainya. Nah sambil kita harus berdoa sebelum ngomong, Robbi srohli sodari wa yassirli amri, misalkan seperti itu, nggak ada salahnya. Sambil kita setiap saat mendoakan anak saya si A, si B, si C, biasakan. Nanti lama-lama aura, irama, situasi dan kondisi ini kondusif. Kalau suasana hati kita nih penuh kasih sayang, ngomongnya aja beda, bisa dirasakan. Bisa kalau anak dan orang tua itu gampang nyambungnya. Ini apa kebencian yang dilontarkan atau mungkin penuh kasih sayang yang harus disampaikan. Ini dengan kesabaran terus konsisten, akhirnya membentuk, akhirnya menjadilah karakter dari anak kita. Itu nanti satu-satu, dia kurangnya apa sih? Kok gampang kecentokan misalnya.
wonge kok gampang emosian, wonge kok mau harus banget untuk anu sosial, wonge kok egonya sangat tinggi, wonge kok kalau dinasihati itu wis pokoknya benci aja dia dan seterusnya. Nah, itu perlu diurai. Nah, di mana letaknya? Kita harus introspeksi. Kalau kemarin kita cerita tentang pentingnya manajemen guru, kita harus berfungsi sebagai guru, yaitu belajar yang terbaik tentang ilmunya itu dan belajar yang terbaik tentang bagaimana cara mengajarkannya dan memberikan penuh semangat, motivasi, keteladanan. Mudah-mudahan sentuhan kalau mau tidur, kalau anak kita masih kecil disun, doakan pakai siri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anakku yang baik ini, misalkan Muhammad, kau beri kekuatan ya Allah, mudah-mudahan dia bisa pintar, bisa berakhlak, bisa berjuang di agamamu, sukses ini ya. Kadang anak itu mungkin tidur gitu, tapi kadang-kadang dia matanya merem tapi telinganya dengar itu. Nah, kalau itu sering dilakukan dengan penuh kasih sayang, itu ndelalah bisa berbeda. Dicoba aja yang gitu-gitu itu. Monggo silakan, itu hanya tips, itu dilanjut nanti kalau mau di darat lebih panjang lebar, monggo. Okay. Ini waktunya udah habis ya. Saya kira begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keprihatinan kalau melihat berbagai kondisi di lingkungan kita, baik skala makro maupun mikro. Mari kita satu persatu kita oncai, kita perbaiki mana yang kurang-kurang, termasuk pola pikir kita, mindset kita harus dirubah. Betapa pentingnya membangun akhlak karimah kepada diri kita dan keluarga kita dan lingkungan kita, baik skala mikro maupun skala makro, agar supaya kehidupan kita bisa lebih baik, bisa sesuai yang kita cita-citakan. Ngaten kemawon, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, pembahasan yang menarik ini harus usai karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih untuk atensi Anda dan kita akan bersambung lagi di Sabtu depan, insya Allah di jam yang sama di frekuensi kesayangan kita. Wafi pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.